Selalu lambaikan tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tanda kita bahwa siap untuk mengagungkan puji Dia. Kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat-sangat bersyukur saat ini Kau berikan kesempatan kami untuk beribadah padamu, untuk menunjukkan cinta kasih kepadamu Tuhan Yesus. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami dan kami mau memberi yang terbaik. Apapun itu ya Papa, alasan yang membuat kami enggak datang padamu, tapi satu hal, kami mau hanya menyenangkan Engkau. Kami enggak mau pandang orang lain, kami hanya memandang Engkau. Dan kami mau biar Engkau saja dimuliakan di atas segalanya. Sebab memang hanya Engkaulah yang layak ditinggikan, dimuliakan dan disanjung tinggi. Engkaulah Allah pemilik semesta ini. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji syukur hanya bagimu. Dan biarlah namamu saja ditinggikan di atas segalanya. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dan Engkau teramat baik. Haleluya, amin. Allah kita adalah Allah yang perkasa, amin. Dia ciptakan langit dan bumi itu karena Dia sangat mengasihi kita. Dia berikan pada kita kasih-Nya yang sempurna pada kita. Karena Dia mengasihi kita. Dan kita lepas. Dan kita mendapatkan keselamatan. Keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan itu adalah kekal. Sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Untuk karya salib-Mu itu buat kami. Yang membuat kami selamat. Terima kasih. Gejauhanlah merangkai jagat raya. Hanya Engkaulah pencipta alam semesta ini Tuhan Yesus. Dan yang memberi keselamatan buat kami. Amin. Yang sanggup menyelamatkan. Amin. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup buat kami Tuhan Yesus. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Kami datang untuk mengagungkan Allah yang Maha Mulia, Yesus Kristus Tuhan. Menaikkan pujian dalamku dibanggakan, mujizat dinyatakan. Haleluya. Our God. Haleluya. Saya undang kita mau bangkit berdiri. Kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah jalan kebenaran kehidupan itu Tuhan Yesus. Dan kami mau nyatakan itu kepada dunia, bahwa Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Datanglah dan berkatalah Engkau.
pujian bagimu Tuhan. Mujizat dinyatakan. Sekali lagi katakan, datanglah dan berkatlah. Menaikkan pujian, berantuli katakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Amin, amin. Dan hanya Engkau yang terpuji ternama, dan dosa kami dilepaskan karena karya-Mu yang sungguh luar biasa di kayu salib buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan Yesus. Dan hanya Engkau lah yang terpuji ternama, Yesus Allah di atas segalanya. Ya. Tuhan, kuatan penuh kemuliaan. Haleluya. Satu suara dan kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Amin. Pujilah nama-Mu Tuhan. Dan hati kami sepakat mau nyatakan Tuhan, kerajaan-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang berjaya atas segalanya. Amin. Ada yang penuh kemuliaan. Haleluya. Satu syarat dinyatakan, Kebesaran-Mu itu tetap untuk selamanya. tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh ajaib dan Engkau agung Tuhan Yesus. Kerajaan-Mu kekal selamanya.
Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kasihnya pada kita itu sungguh luar biasa. Karya salibnya itu menunjukkan kasih yang sempurna buat kita. Sehingga dia bebaskan kita dari belenggu dosa. Maka beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kasih kita, sayang kita hanya kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah syukur kita hanya pada Yesus. Kita naikkan dengan tulus kepada Dia. Haleluya Yesus. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu. Kau berikan anak-Mu yang tunggal itu buat kami. Menunjukkan akan kasih-Mu yang sempurna itu buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan. Terima kasih. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa Tuhan Yesus? Hanya hidup kami. Oh Yesusku, mau selalu bersyukur. Naikkan dengan sungguh hati. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur. Ku bersyukur kepadamu. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta? Hanya dengan cinta kasih-Mu kepadamu Tuhan. Oh Yesusku, Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Kami sungguh bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur. Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu kami yang sungguh setia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Untuk itulah kami mau mencintai Engkau, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Yesus, ku cinta, ku sembah, ku puja Kau, mulia nama-Mu seluruh bumi. Mulia
Engkau ku cinta, dan hanya Engkau yang kami sembah dan puja dari hati kami yang tulus. Mulia, mulia namamu seluruh bumi. Mulia namamu, mulia namamu. Mulia namamu, mulia Engkau Tuhan Yesus, mulia agung Engkau Tuhan Yesus. Syarana malam ya masyarakat. Mulia Engkau Tuhan. Mulia namamu, saya undang kita mau bangkit berdiri, beri penyembahan yang terbaik buat Tuhan.
Hallelujah, hallelujah. Yesus, 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 Engkau sungguh baik, hanya namamu yang ada di hidupku. Yesus, terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi agungkan Engkau Yesus. Hanya namamu itu ya Bapa yang ada di dalam hidup kami. Dan kami sungguh mencintai Engkau. Segala Maria Masyani. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku
sepenuh hati, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Oh, Yesus, namamu indah, indah. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Hanya Kau yang layak dipuji dan disembah. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari yang sungguh-sungguh mengasihi katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan lagi dengan segenap hatiku, mau memujimu, ku selalu pujimu. Mari setiap kita rindukan masuk di kedalaman hadirat-Nya yang kudus. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Bagi Tuhan, lebih lagi katakan, ku mau memujimu. mau memujimu, Haleluya. ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak menerima, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak terima. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari setiap kita yang mengasihi Tuhan, angkat suaramu, angkat hatimu, berikan penyembahan yang terbaik buat Allah kita.
Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari izinkan Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kita. Izinkan Roh Kudus menjamah hati kita. Buka hati lebih lagi untuk Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari setiap hati merindukan Tuhan, merindukan Dia lebih dari apapun juga. Mari setiap hati yang hadir rindukan Tuhan lebih dari apapun juga. Hanya Dia yang dapat memuaskan segenap dahaga jiwa dan roh kita. Mari Yesus Tuhan, mari Yesus Tuhan, mari Yesus Tuhan, mari Yesus Tuhan, mari Yesus Tuhan. Lebih lagi Roh Kudus Engkau bekerja. Mari Roh Kudus lebih lagi Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Shikira baba baba bakara lama 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 yara lama 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 yara lama bakara lama yara lama shana lama 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 yara lama takara lama 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 shana bakara lama lama yara lama kera lama yara lama lama yara lama lama yara lama 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 Shikira bakara bakara lama yara lama 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 Ora maya bakira lama 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 Shikira lama 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 shikiara lama 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 yara lama. Haleluya, haleluya. Shikiara lama lama gira lama 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 gira lama 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 lama. Shikira lama yara lama 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 lama. Mari Roh Kudus puaskan setiap kami yang haus. Puaskan setiap kami yang haus. Puaskan setiap kami yang rindu. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, Engkau lawat setiap kami yang rindu. Kiara lama mama masyana lama lama kiara lama 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 lama. Kiara lama 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 lama.
Ya lama lama ya lama 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 lama. Oh, shirarararamo lama lama ya lama lama. Kami rindukan Engkau Roh Kudus melebihi apapun juga. Kami merindukan Engkau Roh Kudus melebihi apapun juga. Shikira bakara lama 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 kura lama lama shana lama 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 lama. Ya lama 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 kura lama ya lama lama shikira. Kura lama 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 ya lama 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 lama. Roh Kudus, Roh Kudus. Ya lama 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 lama. Shikira lama 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 lama. Shikira lama shikira lama. Shikira lama shikira. Biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasihku. Biarlah kemuliaan, biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasihku. Mari lebih lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu. Mari yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan Tuhan, katakan bersama-sama dengan iman. Nyatakan dari hati kita yang mengasihi Dia. Biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekal. Mari yang sungguh-sungguh rindu, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Biarlah kemuliaan Dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami umat ya Tuhan. Datang dan tinggal di setiap hati kami yang haus dan lapar akan Engkau. Datang dan tinggal ya Roh Kudus. Datang dan tinggal ya Roh Kudus. Biarlah kemuliaan, oh, dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasihku. Lebih lagi, biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah
dengan kuasa kasih-Mu. Oh Roh Kudus, Engkau kekasihku. Penuhilah kami, penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu. Oh Roh Kudus, Engkau kekasihku. Syara baba baba shana barala 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 rabashiki data karala bashana barala 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 barala. Kerinduan kami biar setiap kami Tuhan penuhi dengan kuasa, dengan kasih, dengan urapan, dengan otoritas. Setiap kami boleh Tuhan bawa masuk di kedalaman hadirat-Mu yang kudus, agar segala kedagingan, segala yang manusiawi dihancurkan, dipatahkan, dilunturkan, diremukkan, sehingga kami akan hidup sebagai pribadi yang tulus, yang suci, yang murni di hadapan-Mu ya Tuhan. Olehnya ya Bapa, mari Engkau bekerja terus di tengah-tengah kami. Bahkan sore hari ini saat firman-Mu Engkau sampaikan melalui lidah bibir hamba-Mu, mari Engkau berkarya menjamah setiap hati, mengubahkan setiap pribadi, sehingga kami akan benar-benar menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, buat kami ngerti kebenaran-Mu, buat kami memahami apa yang Kau sampaikan. Buat sungguh-sungguh kami merendahkan hati dan diri kami seperti Maria yang mengambil bagian yang terbaik, duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara. Dan itulah kami hari ini, sore hari ini. Olehnya Tuhan jamah setiap kami, Roh Kudus-Mu berkarya atas kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji hormat syukur kami naikkan padamu. Kami siap menerima firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Dan saya mengajak kita membuka Alkitab di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-4. Kita akan belajar sesuatu yang sederhana pada sore hari ini. Yohanes 17 ayatnya yang ke-4, kita akan baca sama-sama. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Oh belum ketemu, ya sudah saya tunggu dulu. Puji Tuhan. Yohanes 17 ayat yang ke-4. Kalau belum ketemu bisa lihat di depan saja supaya bisa kita segera baca firman Tuhan sama-sama. 1, 2, 3. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, ada dua hal yang bisa kita pelajari dari apa yang Yesus doakan kepada Bapa di surga. Dalam konteks ini sesaat sebelum Yesus pada akhirnya menyelesaikan semua tugas tanggung jawab yang yang Bapa percayakan kepadanya, yaitu untuk menanggung semua dosa manusia dengan cara mati di kayu salib. Nah, sesaat sebelum itu terjadi, Yesus pernah berdoa. Jadi kalau konteksnya kita baca terus pasal 17 ini, intinya cuma satu, biar mereka jadi satu seperti engkau dan aku jadi satu. Jadi kerinduan Tuhan dalam Yohanes 17 itu supaya setiap tubuh Kristus, setiap orang percaya, setiap gereja Tuhan, apapun merek gerejanya, nama denominasinya, aliran gerejanya, semua yang disebut tubuh Kristus, kerinduan Yesus adalah bersatu. Katakan sama-sama, bersatu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita sebagai gereja Tuhan bisa hidup dalam kesatuan roh, kesatuan hati, kesatuan pikiran, kesatuan dalam berbagai macam hal yang dikehendaki Tuhan, maka di situ sesungguhnya kita sedang menjadi gereja Tuhan yang menjawab doa Yesus.
Dengan bahasa lain, kita menjadi gereja Tuhan yang melakukan apa yang menjadi doa Yesus. Karena doa Yesus adalah supaya setiap gerejanya, tubuhnya bersatu. Tidak ada sekat sekecil apapun, setipis apapun, tidak ada pemisah setipis apapun yang boleh ada dalam kehidupan gereja Tuhan. Olehnya Bapak Ibu Saudara, hati-hati kalau ada gereja Tuhan hari ini merasa bahwa aku kok belum bisa begini dan begitu. Kemungkinan ada hal-hal yang perlu diperangi dan dihancurkan dalam dirinya. Supaya apa? Dia bisa bersatu. Sebab tidak mungkin orang yang punya kasih Tuhan tidak bisa menyatu dengan keluarganya dalam tubuh Kristus. Orang yang punya cinta dari Tuhan, orang yang punya kasih dari Tuhan, gak bisa bersatu. Yang memahami katakan amin. Maka kalau tidak bisa, berarti ada sesuatu yang masih di dalam, dan itu jelas bukan kasih Tuhan. Dan saya berani katakan pasti ada dosa yang masih disimpan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya mengapa apapunlah gerejanya, mau segede apapun gereja itu, kalau dia tidak bisa bersatu, buat saya dia belum bisa menggenapi firman. Mau segede apapun, sehebat apapun gereja itu, kalau itu misalnya dalam konteks hamba Tuhan, seluar biasa apapun dia dipakai Tuhan, kalau dia belum bisa diajak bersatu, maka dia belum bisa menggenapi firman Tuhan. Karena ini doa Yesus dalam konteks ini, tetapi bukan itu yang akan kita pelajari gitu ya. Tapi saya mengasih pendahuluan ini supaya kita paham, Bapak Ibu Saudara, Yesus dalam satu pasal ini berdoa supaya cuma satu, gerejanya, tubuhnya bersatu. Dan kesatuan itu seperti kesatuan Bapa dan Yesus. Kesatuan itu tidak sekedar together, tidak sekedar bersama-sama. Karena kumpulan kayak begini belum bisa disebut bersatu. Kesatuan itu harus mengacu pada kesatuan Bapa, Anak, Roh Kudus. Kesatuan tubuh Kristus harus bisa sama seperti kesatuan Tritunggal Allah, yang tidak terpisahkan, yang jadi satu, tetapi sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan Bapa sendiri, kerinduan Allah sendiri. Maka kemudian Allah menjelmakan dirinya dalam diri Yesus untuk sebuah tugas, yaitu menanggung dosa manusia dan menyelamatkan manusia. Jadi kesatuan itu kesatuan yang tak terpisahkan. Kesatuan itu tidak hanya sekedar bisa duduk bersama dalam satu tempat. Tidak. Kesatuan itu harus satu pikiran, satu hati, satu imannya, sepakat dalam mengerjakan banyak hal. Itu kesatuan yang Tuhan inginkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan sesaat sebelum Yesus mati di kayu salib, dia berdoa, dan salah satu kalimat doanya adalah di pasal 4. Aku telah mempermuliakan engkau. Aku telah mempermuliakan engkau. Bapak Ibu Saudara, dalam konteks ini Yesus ingin menunjukkan kepada para pengikutnya bahwa aku ini adalah pribadi yang sedang mempermuliakan Bapa di surga. Gitu kan? Aku ini adalah pribadi yang sedang mempermuliakan Bapa di surga. Terkadang Bapak Ibu Saudara, dalam hidup seseorang, siapa yang dipermuliakan? Prestasinya, pekerjaannya, jabatannya, keterkenalannya, atau apa yang ingin dipermuliakan? Ada banyak orang Kristen hidupnya seolah-olah rohani, tetapi sesungguhnya dia sedang tidak mempermuliakan Bapa di surga. Mengapa? Karena hidupnya masih menyimpan banyak hal yang tidak beres di hadapan Tuhan. Karena hidupnya belum benar-benar bisa terlepas dari ikatan-ikatan dosa. Karena hidupnya belum benar-benar bebas dari semua perilaku-perilaku dosa dan seterusnya. Jadi kehidupannya belum bisa mempermuliakan Bapa di surga. Mungkin secara rohani nampak memang dia rohani, aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan gerejawi, tetapi hidup yang sesungguhnya dia lakukan sedang tidak mempermuliakan Bapa di surga. Nah, apa yang Yesus lakukan sehingga dia disebut sebagai, bukan disebut sebagai, salah. Apa yang Yesus lakukan sehingga dia berkata, aku telah
mempermuliakan engkau. Dengan jalan, kata kalimatnya diteruskan, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, cara mempermuliakan Yesus kepada Bapa di surga itu bagaimana? Yaitu dengan jalan menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan. Nah ini Bapak Ibu Saudara, maka tadi saya katakan tidak semua orang Kristen yang nampak hidupnya rohani itu telah mempermuliakan Tuhan. Karena kalau seseorang itu belum menyelesaikan setiap apa yang Tuhan percayakan, maka itu artinya dia belum memuliakan Tuhan. Nah, kata menyelesaikan ini dalam terjemahan bahasa Inggris ada, setidaknya yang saya baca, ada dua kata yang digunakan secara berbeda. Yang satu digunakan kata finish, selesai, garis akhir. Maka kata selesai, menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan, itu artinya bahwa setiap orang Kristen harus bisa sampai garis akhir. Katakan sama-sama, sampai garis akhir. Itu namanya selesai. Menyelesaikan itu adalah sampai garis akhir. Menyelesaikan itu artinya dia mengerjakan sampai titik terakhir. Itu namanya selesai, menyelesaikan. Maka setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan harus kita kerjakan sampai finish, sampai garis akhir. Sebuah perlombaan akan dinyatakan menang atau kalah itu ketika dia sampai garis akhir. Walaupun dia di urutan yang ke-10, memang dia bukan juara 1, gitu ya. Tapi kalau dia sampai garis akhir, garis finish, itu artinya dia selesai. Tapi kalau di tengah jalan dia pingsan atau terpelecok dan tidak bisa mencapai garis akhir, maka dia tidak bisa disebut selesai. Kenapa? Enggak sampai garis akhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka setiap orang percaya yang ingin mempermuliakan Bapa di surga, setiap orang percaya yang ingin memuliakan Tuhan harus siap sampai finish. Kasih tahu kanan kiri, ayo sampai finish. Sampai finish. Amin. Sampai finish. Jangan ada yang berhenti di tengah jalan. Ya, jangan sampai ada yang berhenti di tengah jalan. Sampai finish. Dalam hidup kita ini ada berbagai macam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Mari kerjakan itu sampai finish. Kalau finishnya adalah Tuhan datang, ayo kerjakan sampai Tuhan datang. Katakan amin. Sampai Tuhan datang, kerjakan. Ya, mengerjakan tidak hanya sekedar mengerjakan. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Menyelesaikan berarti itu mengerjakan sesuatu. Lah yang dikerjakan harus sampai finish. Nah, ada orang merasa bahwa dia sampai finish, padahal dia tidak ngerjain apa-apa. Ada. Nanti pada akhir zaman akan ada banyak orang yang ngerasa begitu. Aku sampai finish, tapi tidak mengerjakan apa-apa. Bapak Ibu Saudara, contoh yang sangat menegur kehidupan orang percaya adalah contoh yang sudah diberikan Yesus sendiri. 5 gadis bodoh dan bijaksana itu sama-sama mencapai finish, tapi sesungguhnya ada yang mengerjakan, ada yang tidak mengerjakan. Sampai Tuhan datang, ya tetap Kristen, tapi karena enggak mengerjakan sebenarnya, enggak sampai finish sebenarnya, maka dia ditolak. Dia enggak sampai finish, mengerjakan sesuatu tapi enggak sampai tuntas, enggak sampai finish. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai enggak ada yang sampai finish. Jangan sampai enggak ada, benar enggak omongan saya? Jangan sampai tidak ada yang benar ya? Jangan sampai ada yang tidak mencapai finish. Nah, itu maksud saya. Maafkan. Jangan sampai. Goncangannya akan semakin besar, ya. Pasti. Dan apalagi goncangan itu Tuhan sendiri yang bilang kan, dimulai dari rumahku
dimulai dari rumah Tuhan, berarti dimulai dari orang Kristen. Goncangan itu akan dikerjakan oleh Tuhan, ditampi dulu mana yang siap, mana yang tidak. Maafkan, jangan pernah berkata aku siap kalau kita nggak bisa finish. Jangan pernah berkata aku siap kalau kita nggak benar-benar bisa sampai finish. Jangan pernah berkata, karena itu yang dilakukan oleh gadis bodoh, 5 gadis bodoh. Sampai mempelai datang, ya, tapi sesungguhnya mereka enggak sampai finish. Mereka enggak menyelesaikannya sampai finish. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, nanti tapi kita berdoa, saya juga berdoa. Kita semua harus berdoa supaya tidak ada, sekali lagi, supaya tidak ada tubuh Kristus yang tidak mencapai finish. Katakan amin. Semua tubuh Kristus sampai finish. Semua tubuh Kristus seperti gadis yang bijaksana masuk dalam kemuliaan Tuhan, sekalipun Tuhan sudah mengatakannya. Nanti semuanya itu akan ditampi dan hanya sedikit. Tuhan sendiri sudah ngomong, banyak yang dipanggil, banyak yang jadi Kristen, banyak yang ikut Tuhan, tapi sedikit yang dipilih. Sedikit. Dan itu artinya bisa jadi gak separuh dari semua yang dipanggil. Tapi saya berdoa di dalam nama Yesus, kiranya dalam anugerah dan kemurahan Tuhan yang besar, semua CSK Family masuk dalam kemuliaan Tuhan, masuk dalam apa yang dijanjikan Tuhan, hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Yang percaya dan sepakat katakan amin. Karena perjalanan ini tidak akan menjadi lebih mudah, walau bukan berarti kita nggak bisa. Walau bukan berarti nggak bisa. Orang yang mendaki gunung sampai ke puncak itu ngos-ngosan nggak Bapak Ibu Saudara? Ngos-ngosan. Tapi sampai nggak ke puncak? Ya sebagian sampai. Maksud saya gini, orang yang mendaki sampai ke puncak ngalami ngos-ngosan nggak? Tetap ngalami ngos-ngosan. Ngalami jalan yang licin nggak? Ngalami jalan yang licin. Ngalami jalan yang terjal nggak? Ngalami. Cuma sampai di puncak. Perjalanan kita sukar, sulit, penuh tantangan, hambatan, rintangan, iya. Tapi ayo berjuang bersama-sama. Sebagai tubuh Kristus, ayo bergandengan tangan bersama-sama sampai finish. Amin. Sampai finish. Itu yang Tuhan mau. Kata yang kedua dalam bahasa Inggris itu menyelesaikan itu dipakai kata complete. Komplit. Saya menggambarkan kata komplit itu begini Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya sederhana saja ya. Cuman saya saya mau membawa saudara untuk mencoba untuk mengerti kata komplit ini. Ada 9 karunia. Kalau karunia itu pemberian Tuhan ya. Mungkin lebih tepatnya ada 9 buah roh. 1 maksudnya, ada 1 buah roh, bukan buah roh, buah roh. Ada 1 buah roh tapi di dalamnya itu ada 9. Itu maksud saya gitu ya. Bukan 9 buah roh, saya salah. 1 buah roh tapi di dalamnya itu ada 9. Ya kan? Kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya ada 9. Mengerjakan 8 itu artinya komplit enggak Bapak Ibu Saudara? Tidak. Betul. Kalau saudara sudah mengerti, puji Tuhan, haleluya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Komplit itu enggak bisa ditawar. Kalau memang isinya 10 harus 10, itu namanya komplit lah. Menyelesaikan itu kalau ada 9 yang harus diselesaikan, ya 9-9-nya harus diselesaikan. Enggak bisa 8,5. Yosua itu enggak komplit bahasanya, karena dia enggak tuntas menyelesaikan untuk menghalau seluruh penduduk Kanaan. Kemarin kita belajar itu kan. Yosua enggak komplit. Dalam bahasa ini berarti Yosua enggak komplit. Enggak bisa menyelesaikan. Ya terlepas benar atau tidak itu kan Tuhan yang punya keputusan, Tuhan yang punya penilaian. Tapi ketidaktuntasan dalam menyelesaikan tugas itu disebut tidak komplit dalam versi yang lain.
Jadi Bapak Ibu Saudara, yang namanya memuliakan Tuhan, menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan, itu harus komplit. Kalau saya bahasakan dalam bahasa talenta, orang yang dikasih 5 talenta harus mengerjakan 5 talenta yang berubah jadi 10 talenta. Orang yang dikasih 2 talenta harus mengerjakan berubah menjadi 4 talenta. Itu yang Alkitab tulis. Jadi ketika orang dikasih 2 talenta hanya berubah jadi 3 talenta, itu belum menyelesaikan, belum komplit. Orang yang dikasih 5 mengerjakannya baru bisa berubah jadi 9,5, itu juga belum komplit. Maka itu artinya dia belum menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita rindu mau memuliakan Tuhan, mari selesaikan setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan dengan komplit. Komplit, tidak dikorting, tidak dipotong. Maka berdoalah setiap kita berumur panjang. Yang suka umur panjang katakan haleluya. Supaya apa? Bisa komplit menyelesaikan. Baru ngerjain 80% sudah dipanggil Tuhan. Saya bolak-balik ngomong begini Bapak Ibu Saudara. Mungkin orang berkata, aku nggak minta sakit. Tapi kalau pola hidupnya tidak sehat, itu buat saya, ya maafkan kalau bahasa saya mungkin banyak yang tidak setuju. Tapi kalau pola hidupnya tidak sehat, itu sama dengan minta sakit. Benar dah? Ya iyalah, orang untuk hidup sehat, pola hidupnya harus sehat. Ya kan? Kalau dia pola hidupnya nggak sehat, ya bahasa kasarnya sih memang mintanya sakit itu berarti. Ya kalau mintanya sehat, ya pasti hidupnya harus sehat, dijaga kesehatannya. Maka Bapak Ibu Saudara, yuk jaga kesehatan supaya umurnya panjang. Kalau misalnya saudara ditawari kayak Khairil Anwar gitu oleh Tuhan, mau hidup 100 tahun atau 1000 tahun, pilih mana saudara? Masalahnya bingung bayangke, umur 1 sih kaya ngopo, umur 1000 tahun ini kaya ngopo, gitu kan saudara ya. Saya pernah baca sebuah artikel di daerah Thailand atau mana ya saya lupa. Ada itu biksu, tapi ya seorang biksu yang katanya katanya loh, ini wong saya enggak pernah salaman sama dia, jadi saya enggak tahu. Cuma baca. Ada videonya. Benar-benar memang dia masih hidup. Umurnya katanya 396. Masih ada, hidup, wong dia bergerak, masih bisa minum, cuma enggak bisa duduk, sudah berbaring. Nah, cara dia bisa umur panjang, katanya artikel itu ngomong dia memakai teknologi apa begitu loh, memumifikasi tubuhnya biar awet. Dan enggak tahu caranya gimana, saya enggak pelajari. Tapi memang sudah tanpa daging, ya. Wajah ini kalau dilihat sekilas begitu sudah mirip tengkorak, malahan bukan mirip manusia lagi. Karena memang sudah tinggal tulang dan kulit saja. Tapi masih hidup, masih bisa minum kok saudara. Gitu. Ya enggak tahu benar atau tidak, 396. Nah kira-kira kalau kita bayangin orang umurnya 1000 tahun, yang ini 396 saja sudah kayak begitu kondisinya gitu ya. Itu orang yang umurnya 1000 itu kira-kira kalau dilempar dari atas sudah tinggal gitu kira-kira. 1000 tahun loh saudara. Enggak, maksud saya cuman begini. Apa yang memotivasi kita untuk hidup dalam dunia ini dan apa yang mendorong kita untuk terus ada dalam dunia ini, kiranya itu adalah supaya kita bisa menyelesaikan secara komplit apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Katakan amin. Maka usahakan untuk terus menjaga hidup kita, menjaga diri kita supaya bisa menyelesaikan. Contoh sederhana itu begini loh Bapak Ibu Saudara ya. Kalau orang tubuhnya sudah mulai lemah, dia sudah masih hidup tapi sudah susah beraktivitas. Menurut Bapak Ibu Saudara itu jauh lebih banyak yang bisa dikerjakan atau tidak dibandingkan kalau memang tubuhnya benar-benar sehat, seger, bagas, waras. Pasti tentunya akan bisa
lebih banyak yang dikerjakan ketika tubuhnya sehat, ya kan? Maka ayo sama-sama berdoa sambil menjaga diri supaya kita berumur panjang. Tujuannya hanya satu, dapat menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan secara komplit. Jadi pahami begini, kalau tidak komplit berarti itu belum selesai, gitu loh. Kalau belum selesai kok terus sudah dipanggil Tuhan. Ya walaupun memang mati dan hidup itu kehendak Tuhan, tapi perhatikan begini loh Bapak Ibu Saudara. Perhatikan begini, orang yang jaga hidupnya tetap sehat dengan orang yang sembarangan jaga hidupnya, kira-kira menurut saudara dipanggil Tuhannya cepat yang mana? Yang tidak jaga hidupnya sehat, betul? Jadi tidak bisa dibahasakan ya, itu kan kedaulatan Tuhan. Loh benar, sama-sama kedaulatan Tuhan, tapi yang jaga kesehatan dengan baik ternyata umurnya bisa lebih panjang dibandingkan dengan orang yang tidak jaga kesehatan. Maka dengan itu supaya kita bisa menyelesaikan secara komplit, minta senantiasa umur yang panjang. Bukankah itu yang difirmankan Tuhan? Betul? Umur panjang ada di tangan kanan, kekayaan hormat ada di tangan kiri. Siapa itu? Itu orang yang takut akan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan umurnya panjang, karena itu bagian dari yang dijanjikan. Umur panjang itu ada di tangan kanan, kekayaan hormat ada di tangan kiri. Yang diutamakan Tuhan umur panjangnya, bukan kekayaannya. Maka kekayaan hormat ada di tangan kiri aja, yang umur panjang itu yang tangan kanan. Karena buat Tuhan umur panjang jauh lebih bisa diandalkan daripada sekedar punya kekayaan dan kehormatan. Orang punya kekayaan nggak umur panjang, ya sudah selesai sampai di situ. Tapi mungkin orang tidak terlalu punya kekayaan yang melimpah, tapi kalau umurnya panjang akan ada banyak yang bisa dia kerjakan. Olehnya jaga diri baik-baik Bapak Ibu Saudara. Maafkan loh ya, bukan berarti gimana-gimana, tapi coba renungkanlah. Berapa banyak ketika kita sakit kemudian ya paling maaf Pak nggak bisa hadir karena sakit. Ya sama, saya juga begitu. Sakit itu menghambat kita menyelesaikan secara komplit setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan. Bukan berarti bahwa sakit itu juga salah dan dosa, tapi juga jangan berarti bahwa oh ya sudahlah, umumlah sakit. Kose loromu ngopo? Anda ingin udan-udan kok gitu kan saudara. Saiki masuk angin terus izin ra pelayanan, izin ra kebaktian, alasannya masuk angin. Bener masuk angin. Lah ning ngerti udan terus malah udan-udan. Mulai panas gitu kan. Terus besoknya izin ndak kebaktian. Ya memang sakit, tapi coba Bapak Ibu Saudara mulai merenungkan, sakitku ku gara-gara apa? Nek makananku sehat, pola hidupku sehat, aku bisa memanajemen stresku, memanajemen seluruh hidupku, tubuhku dengan baik. Kok terus sakit? Nah itu baru ujian. Iya kan? Tapi kemarin makannya ngawur gitu kan saudara. Makannya ngawur, istirahatnya kurang, terus jadi sakit. Bahasanya aku sedang diuji Tuhan. Mungkin iya, tapi kan juga karena kebodohannya. Nah ini yang kadang-kadang orang Kristen nggak bisa memahami, mana ujian, mana kebodohan. Dan ketika kemudian tidak bisa menjalankan tugas, simpel aja buat manusia mah juga nggak masalah gitu kan. Maaf izin tidak bisa kerjakan tugas, tapi bagaimana tanggung jawab kita di hadapan Tuhan? Ini serius Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan dalam rangka menyelesaikan tanggung jawab kita dalam rangka menyelesaikan. Bagaimana? Bahwa semuanya tetap ada di dalam penilaian Tuhan. Tetapi saya ajak saudara untuk coba merenungkan baik-baik. Komplit itu hanya bisa kita jalani, sampai finish itu hanya bisa kita selesaikan kalau kita punya kekuatan, kesehatan. Maka setiap kita harus jaga tubuh kita, jaga hidup kita dengan sungguh-sungguh. Selain tentu yang lebih diutamakan adalah perkara rohaninya.
Ayo Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang sudah dipercayai Tuhan talenta, karunia, kerjakan. Kasih tahu kanan kiri, katakan kerjakan. Nah, olehnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan dengan cara menyelesaikan apa yang hari ini sudah Tuhan percayakan kepada kita. Selesaikan yuk, sampai finish, komplit. Jangan sampai ada yang kurang. Kalau hari ini mungkin ada di antara kita yang merasa, aku sepertinya belum komplit, sepertinya belum sampai finish. Jangan menyerah. Minta kekuatan, minta pertolongan, minta anugerah Tuhan. Supaya Tuhan yang memampukan kita. Saya mau tegaskan, kekuatan kita itu gak akan seberapa. Tidak seberapa. Dan tidak akan pernah bisa mampu dengan kekuatan kita. Hanya dengan kita minta anugerahnya. Amin. Hanya dengan minta anugerahnya kita bisa akan melakukan semuanya itu. Saya selalu berdoa setiap hari, Tuhan beri aku anugerah-Mu, kemurahan-Mu, kasih setiamu yang besar. Karena tanpa itu saya tidak bisa menjalankan semuanya. Tanpa itu saya tidak bisa melakukan semuanya. Andai kata saya bisa melakukannya dengan kekuatan manusia, menjadi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, yuk sama-sama. Nah, kiranya kita diteguhkan melalui perjamuan kudus. Bahwa perjamuan kudus kita tahu bersama, itulah momen di mana Tuhan Yesus memberi teladan, menyelesaikan, finish, komplit. Dan maka dia pernah berkata di tiang salib, tiang kayu salib, dia pernah berkata, selesai, sudah selesai. Itu sebabnya setiap kita yang akan menikmati perjamuan kudus, mari nikmati perjamuan kudus, ambil perjamuan kudus dengan sebuah komitmen yang baru. Tuhan, aku mau sampai finish dan aku mau menyelesaikan dengan komplit semua yang Tuhan percayakan. Semua yang Tuhan percayakan. Mari sama-sama kita mempersiapkan diri. Mari kita merenungkan sejenak firman Tuhan. Apa yang hari ini Bapak Ibu Saudara pikirkan tentang kekristenan? Apa yang Bapak Ibu Saudara simpulkan, walaupun mungkin untuk sementara, tentang kekristenan? Bahwa kalau aku sebagai seorang Kristen seperti ini, ya sudah, itu sesuatu yang sudah hebat, sesuatu yang luar biasa. Saya mau tegaskan, kalau hari ini setiap kita belum mengerjakan banyak hal buat Tuhan, maka itu artinya masih akan ada banyak yang belum terselesaikan ketika Tuhan datang atau ketika kita nanti lebih dulu dipanggil Tuhan. Olehnya sebelum semuanya itu terjadi, mari Bapak Ibu Saudara lebih giat, lebih aktif, lebih sungguh-sungguh menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan. Jangan sampai kita nggak selesai nantinya. Jangan sampai kita nggak komplit nanti pada akhirnya. Olehnya jangan anggap sepele segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, yang itu sifatnya mungkin menghalang-halangi kita dalam kita mengerjakan bagian kita di hadapan Tuhan. Jangan anggap sepele, karena barangkali itu sedang dikerjakan oleh iblis atas hidup kita. Mari sama-sama persiapkan diri, terima perjamuan kudus. Para pelayan perjamuan, saya persilahkan maju ke depan. Bapak Ibu Saudara jemaat, mari sama-sama buka hatimu untuk Tuhan bekerja lebih lagi atas hidup kita. Tuhan, kami sadar
Persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus mengingatkan kami tentang prinsip menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Setiap kami telah Engkau beri talenta dan karunia. Meneladani Yesus, meneladani Engkau sendiri yang sudah menyelesaikan sehingga mati di kayu salib. Mendorong kami, mengingatkan kami, memotivasi kami untuk kami juga menyelesaikan, finish dan komplit, selesai sampai garis akhir dan lengkap. Kami akan kerjakan setiap bagian yang Tuhan percayakan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami siap bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan olehnya Tuhan berbicara lebih dalam lagi kepada setiap kami, supaya kami sungguh-sungguh dapat memahami apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau bagi kami semua. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami layani perjamuan kudus, dan Tuhan mengurapi para pelayan supaya pelayanan mereka menyukakan hati Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Demi